Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya pasang WiFi IndiHome di part kedua. Jika sebelumnya teman-teman sudah daftar melalui aplikasi dan bagaimana kelanjutannya, karena pada video sebelumnya saya belum bahas sampai selesai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas detailnya. So, bagaimana caranya? Tonton sampai habis ya. Oke, setelah kita mengajukan aplikasi sampai muncul pemasangan seperti ini ya, nanti pihak IndiHome akan menelpon kita ya. Nomornya itu seperti ini ya, nomornya lupa saya berapa ya. Itu nanti akan menanyakan mengenai ketersediaan teman-teman untuk berlangganan dan konsekuensinya apa aja. Di antaranya adalah kontrak minimal 1 tahun. Jika teman-teman putus di tengah jalan di bulan ketiga ataupun kelima ya, nanti teman-teman akan dikenakan denda Rp1.000.000. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme pembayaran ya. Kalau di IndiHome itu pembayaran muncul di tanggal 5 dan jatuh tempo pada tanggal 20. Jika di atas tanggal 20 teman-teman belum melakukan pembayaran seperti listrik ya, nanti akan kena denda. Kemudian mengenai detail paket WiFi yang teman-teman pilih ya. Di sini saya menggunakan paket 30 Mbps. Ketersediaan teman-teman, kemudian juga data diri teman-teman. Dan jika semuanya lengkap, nah satu lagi adalah mengenai teman-teman itu persedianya dipasang teknisnya itu pagi, siang atau sore. Teman-teman juga bisa mengajukan. Jika teman-teman mungkin seorang guru yang pagi nggak bisa, teman-teman bisa mengajukan siang ya. Misalnya jam berapa, kira-kira ada waktunya. Selang beberapa 2-3 hari itu nanti teman-teman akan mendapat telepon dari teknisi. Karena teknisi akan datang ke rumah teman-teman untuk memasang WiFi IndiHome-nya ya. Nah, setelah kita mendapatkan telepon, kita bisa terima dan bisanya kapan ya. Oke, setelah mendapatkan hubungan dari teknisi, teman-teman bisa tanya aja ya. Dan nanti teknisi akan datang ke rumah kita dan melakukan survei dari ODP yang tiang damoknya itu ke rumah kita, jaraknya berapa meter, kemudian dipasang ya. Untuk cara pemasangannya itu seperti ini ya. Jadi karena di saya itu jaringannya masih baru, jadi ODP-nya masih kosong. Jika teman-teman ODP-nya penuh, ya teman-teman ya nggak bisa, tapi teman-teman juga bisa mengajukan ODP ke pusat ya. Mungkin teman-teman bisa mengajukan 2-3 orang untuk mengajukan ODP baru ya. Oke, mungkin itu untuk cara pengajuannya. Selanjutnya setelah kita pasang ya, setelah kita tarik kabel sampai terhubung ke router ya, yang router kawan IndiHome itu, kemudian juga ada semacam minta nomor NIK ya. Teknisi minta nomor NIK untuk mengisi surat pernyataan yang sebelumnya perjanjian kontrak itu yang 1 tahun, kemudian perjanjian berlangganan ya, intinya sama seperti itulah ya. Kemudian setelah diisi dan lengkap, itu yang isi teknisi ya, bukan kita ya. Jadi kita mah cuma memberikan nomor NIK aja, KTP-nya. Setelah kita aktif, setelah itu nanti WiFi kita akan aktif. Selang beberapa menit teman-teman bisa pakai aktif gratis, jadi ini belum bayar ya. Nanti sekitar 10-20 menit itu WiFi kita akan terputus otomatis dan muncul halaman isolir, sehingga teman-teman membutuhkan pembayaran ya. Jadi kalau teman-teman tidak bayar ya tidak bakal aktif, jadi percuma teman-teman pasang WiFi tapi di halaman isolir teman-teman tidak melakukan pembayaran. Nanti juga pihak teknisi juga akan memberikan nomor layanan IndiHome Anda. Setelah itu kita melakukan pembayaran, teman-teman bisa menggunakan bank transfer ataupun via Indomaret, Alfamart, ataupun ini aja yang katanya cashback. Meskipun sampai saat ini saya klaim belum ada jawaban yang memuaskan. Entah itu untuk cashback itu untuk layanan TV sama internet, ataupun tapi saya tanya juga katanya dapat cashback, tapi sampai sekarang belum masuk dan akan dikembalikan pada pembayaran bulan pertama ya.
setelah kita aktif dan wifi kita aktif, kita sudah bisa menikmati layanan internet ya. Oke, setelah kita aktif, kemudian kita akan mendapatkan WA dari IndiHome mengenai layanan survei layanan itu selang 3-4 hari. Kemudian juga ada pihak survei dari 147 mengenai layanan dan pelayanan teknisi ke rumah kita, apakah rapi, apakah layanannya bagus dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itulah, menanyakan layanan IndiHome ya. Kemudian dari pihak teknisi, dari pihak Segerti itu juga menjabarkan mengenai pembayarannya. Jika teman-teman belum jelas mengenai mekanisme pembayaran dan bagaimana cara putus wifi di kemudian hari, teman-teman bisa tanyakan di sini ataupun definisinya juga bebas sama ya. Oke, setelah seperti itu ya, mungkin itulah rekap untuk part kedua ini tentang bagaimana cara pasang wifi IndiHome di part kedua ya. Jadi untuk pembayaran sendiri ini ada deposit ya. Deposit sendiri sesuai dengan paket teman-teman. Katakanlah teman-teman pilih paket 20 Mbps. Jadi teman-teman deposit cukup 240.000 plus admin. Kalau saya pakai link aja itu cuma kena 2.000 untuk adminnya ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan pembayaran nanti akan aktif otomatis ya. Untuk biaya pemasangan sendiri yang 150 itu ditagihkan pada bulan berikutnya ya. Jadi kita sebenarnya waktu pasang awal teman-teman tinggal siapkan aja wifi, siapkan dana sebesar sesuai harga paket dan ya mungkin logistik untuk teknisi ya teman-teman bisa nego saja lah ya. Oke, mungkin itu aja review singkat tentang bagaimana cara pasang wifi di aplikasi sampai aktif ya. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Oh ya, untuk cara mengganti password teman-teman bisa cek aja di video ini, sudah saya jelaskan. Untuk password defaultnya nanti si teknisi akan memberikan password yang mudah teman-teman ingat ya. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Kang Dar, terima kasih.